Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Angelika dari kelas 2 TRPLA dengan nomor NPM 1062329. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk kode program yang sudah saya buat untuk materi inheritance dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya sudah membuat program membuat rekening bank dan di akhir dapat melakukan transaksi tarik saldo. Ada satu superkelas dan dua subkelas. Superkelasnya, saya membuat kelas rekening bank yang bersifat open atau terbuka agar eh, subkelas dari superkelas rekening bank ini dapat override atau menggunakan metode ataupun function yang ada dalam kelas induk ini dari kelas rekening bank seperti tabungan dan deposito. Eh, Dalam kelas rekening bank ini, saya membuat beberapa atribut seperti nomor rekening bertipe integer, lalu nama pemilik bertipe string, dan variabel saldo bertipe double. Dalam kelas rekening bank ini, ada dua metode yang saya buat, dan dua-duanya juga sama bersifat open atau terbuka. Function atau metode yang pertama, saya beri nama hitung saldo yang akan mengembalikan nilai bertipe double. Nah, eh, metode ini akan mengembalikan nilai eh, berupa saldo. Lalu metode yang kedua itu bernama transaksi dengan parameter atau atributnya yaitu jumlah bertipe double. Jadi jumlah saldo yang akan diinput oleh pengguna nantinya akan ditambahkan dengan jumlah saldo yang ada saat ini. Lalu lanjut ada subkelas tabungan. Subkelas tabungan ini atributnya ada nomor rekening bertipe integer, nama pemilik bertipe string, dan saldo bertipe double. Nah, lalu di sini saya buat berkaitan dengan superkelas atau kelas induknya yaitu rekening bank dengan atribut nomor rekening, nama pemilik, dan saldo. Jadi subkelas tabungan akan mewarisi karakteristik dari induk kelasnya, yaitu rekening bank. Dalam kelas tabungan ini, saya mendeklarasikan variabel bunga tahunan bertipe double yang saya buat nilai awalnya yaitu 0,05 yang berarti 5% per tahun. Lalu di sini saya membuat method of right dengan nama hitung saldo yang akan mengembalikan nilai hasil perhitungannya bertipe double, di mana dalam metode ini akan akan menampilkan hitungan dari bunga tahunan tadi 0,05 ditambah 1, lalu akan dikali dengan saldo. Lalu yang kedua ada metode tarik saldo, di mana parameternya yaitu jumlah bertipe double. Nah, dalam metode tarik saldo ini terdapat kondisi jika jumlah saldo yang dimasukkan oleh pengguna yang jumlah yang ingin ditarik itu lebih kurang eh, kurang dari atau sama dengan saldo, itu berarti eh, saldonya bisa ditarik. Oke, jadi nanti saldonya akan dikurangi dengan jumlah yang ingin ditarik. Lalu karena berhasil akan menampilkan pesan penarikan saldo sebesar jumlah berhasil. Lalu akan menampilkan sisa saldonya. Lalu else, jika tidak berhasil, maka akan menampilkan saldo tidak cukup untuk penarikan sebesar jumlah. Lanjut ke subkelas kedua. Oke, subkelas kedua itu bernama kelas deposito yang uh, atribut atau atribut atau parameternya sama, ada nomor rekening, nama pemilik, dan saldo. Nah, di sini juga saya kaitkan dengan induk kelasnya yaitu rekening bank. Sama seperti di subkelas tabungan, di sini saya mendeklarasikan variabel bunga tahunan dengan tipe double dan
nilai awalnya 0,07, yang berarti 7% per tahun bunganya. Lalu terdapat eh, function atau metode hitung saldo yang akan mengembalikan nilai bertipe double dari hasil perhitungan saldo dikali 1 ditambah bunga tahunan. Untuk metode selanjutnya adalah metode tarik saldo yang sama juga seperti di subkelas tabungan. Jika saldonya kurang dari, jika jumlah yang ingin ditarik bernilai kurang dari atau sama dengan saldo, maka dinyatakan bahwa eh, dapat melakukan penarikan saldo. Lalu akan menampilkan saldo yang tersisa. Namun jika tidak berhasil, akan menampilkan pesan saldo tidak cukup untuk penarikan sebesar jumlah. Lanjut ke bagian main activity. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel scanner agar pengguna dapat menginput nilai nantinya. Lalu ada println untuk menampilkan judul program. Lalu di bagian sini itu eh, saya meminta pengguna untuk memasukkan jumlah rekening yang ingin dibuat, di mana jumlah rekening yang dibuat nantinya akan disimpan dalam variabel jumlah rekening dengan tipe integer. Di sini terdapat scanner.nextLine untuk dapat menghapus baris baru yang terbentuk secara otomatis karena kita sebelumnya menggunakan nextIn, di mana kita meminta pengguna untuk menginput nilai dalam bentuk integer. Selanjutnya terdapat uh, variabel rekening bank, di mana saya membuat rekening array yang akan menampung objek rekening bank sebanyak jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu setiap elemen dalam array adalah objek rekening bank dengan nilai awalnya adalah kosong. Lalu di sini eh, terdapat perulangan untuk menginput data rekening dari pengguna. Jumlah perulangannya bergantung dari 0 hingga jumlah rekening yang diinput oleh pengguna tadi. Jika pengguna menginput jumlah rekeningnya 3, maka akan terjadi perulangan sebanyak 3 kali untuk menginput data pengguna. Data yang pertama itu ada nomor rekening, lalu ada nama pemilik, dan saldo awal. Selanjutnya, terdapat yang terakhir itu ada pilih jenis rekening. Jadi ada rekening satu itu untuk rekening tabungan dan dua adalah rekening untuk deposito. Di sini juga sama ada scanner.nextLine untuk menghapus baris baru yang terbentuk secara otomatis karena kita sebelumnya menginput data bertipe integer. Sini println kosong untuk memberikan batas atau jarak berupa spasi kosong. Lalu di sini akan terjadi kondisi untuk menentukan jenis rekening dan akan menyimpannya di array. Nah, jadi dalam rekening array ini nanti per tiap loopnya, per tiap perulangan akan dicek. Ketika pengguna memilih yang ini, ketika memilih jenis rekeningnya tabungan, maka yang akan dijalankan adalah dari kelas tabungan. Sedangkan jika memilih dua akan menjalankan subkelas deposito. Lalu di luar 1 dan 2, maka saya buat akan muncul pesan pilihan tidak valid dan rekening akan di-set default ke rekening lain. Rekening lainnya di sini saya buat ke rekening tabungan. Atau jika ini kita ganti ke tabungan. Oke. Jika memilih satu akan menjalankan subkelas tabungan, memilih dua menjalankan subkelas deposito, dan di luar 1 dan 2
akan secara otomatis masuk ke subclass tabungan. Lalu di sini uh, terdapat loop for untuk menampilkan saldo dan informasi rekening. Jadi dalam array rekening array itu akan menampilkan nomor rekeningnya berapa, lalu atas nama pemiliknya siapa, dan yang kedua itu menampilkan saldo setelah perhitungan. Setelah perhitungan itu yang sudah ditambah dengan bunga tahunannya. Lalu di sini selanjutnya akan muncul pesan untuk tarik saldo, transaksi tarik saldo. Di sini pertama diminta untuk memasukkan jumlah saldo yang ingin ditarik dan jumlah saldo yang ingin ditarik tersebut akan disimpan dalam variabel tarik jumlah. Next, untuk melakukan penarikan saldo itu terdapat kondisi. Dibedakan lagi dengan if, di mana jika eh, tarik saldo tersebut mengarah ke objek tabungan, maka yang akan dijalankan nanti adalah metode tarik saldo dari objek tabungan. Sedangkan mengarah jika rekening yang digunakan yaitu deposito, maka yang akan dijalankan adalah metode tarik saldo dari objek deposito. Begitu. Kita coba run. Pertama, masukkan jumlah rekening yang ingin dibuat. Saya pilih 2. Lalu nomor rekeningnya 456. Sorry. Oke, terus nama pemilik saya Vanessa. Masukkan saldo awal 2 juta. Oke, enter. Lalu pilih jenis rekening, misalnya nomor 1, tabungan. Lalu next diminta untuk masukin nomor rekening yang kedua. Dan nama pemiliknya misalnya Angelika. Saldo awal 1 juta. Oke, untuk jenis tabungannya deposito nomor 2. Nah, di sini kemudian akan muncul nomor rekening 123456 atas nama Vanessa dengan saldo setelah perhitungan adalah setelah ditambah dengan bunganya yaitu dapat 2.100.000 rupiah. Nah, di sini kita masukkan jumlah yang ingin ditarik, misalnya 200.000. Kita enter. Nah, maka akan tampil uh, pesan penarikan saldo sebesar 200.000 berhasil dan akan menampilkan saldo sisanya yaitu 1.800.000 berupa saldo asli tidak atau belum ditambah dengan bunga tahunannya. Lalu next untuk rekening yang kedua dengan nomor 369258 atas nama Angelika. Nah, di sini saldo setelah perhitungan ditambah dengan bunga tahunan deposito itu 1.070.000. Nah, misalnya kita masukkan jumlah yang ingin ditarik yaitu 100.000. Kita klik enter, lalu akan uh, muncul info penarikan saldo sebesar 100.000 berhasil. Saldo tersisa 900.000. Maaf sebelumnya karena ini berantakan, uh, belum saya cek lagi untuk perinan untuk spasi agar tidak mepet-mepet gini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kode materi inheritance
pemrograman berorientasi objek. Saya ucapkan terima kasih.